Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika dua atau lebih pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Negosiasi merupakan proses komunikasi antar dua belah pihak, yang kegiatannya adalah untuk merundingkan dan menentukan kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak tersebut, atau win-win solution. Negosiasi juga dapat dilakukan secara daring dan luring, di mana daring bisa dilakukan melalui media, seperti perangkat telepon, melalui Meet, seperti Zoom atau Gmeet, dan melalui chat seperti email atau WhatsApp. Dan negosiasi secara luring dilakukan dengan tatap muka atau bertemu langsung antara kedua belah pihak. Menurut A.B. Susanto, melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobi. Tujuan dari kegiatan lobi adalah sebagai upaya pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berpengaruh agar tujuan dari pelobi bisa tercapai. Diplomasi merupakan kegiatan perundingan. Namun dalam hal ini yang dijadikan perundingan merupakan segmen skala antar bangsa atau negara. Diplomasi digunakan untuk mencapai persetujuan mengenai kepentingan yang menyangkut bidang ekonomi, politik, perdagangan, sosial, budaya, militer, dan bidang lain dalam skala hubungan internasional. Negosiator merupakan orang yang melakukan aktivitas negosiasi. Dalam hal ini, negosiator merupakan pihak-pihak yang melakukan perundingan untuk mencapai tujuan atau kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Maka dari itu, seorang negosiator sebelum melakukan negosiasi perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu mengenai profil pihak lawan, untuk mengetahui bagaimana karakter pihak lawan, sehingga seorang negosiator dapat menyesuaikan sikap sesuai dengan pihak lawan. Mempersiapkan bagian strategi dan waktu yang tepat untuk melakukan negosiasi. Percaya diri dengan tujuan yang ingin dicapai, karena dengan kepercayaan diri yang tinggi akan membuat pihak lawan percaya untuk bekerja sama atau mencapai tujuan bersama. Di dalam negosiasi terdapat negosiasi budaya. Menurut Raymond Cohen pada tahun 1997, negosiasi lintas budaya adalah proses mencapai kesepakatan antara pihak-pihak dari latar belakang budaya yang berbeda, di mana setiap pihak membawa nilai, norma, dan perspektif unik mereka yang seringkali membutuhkan kompromi untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Jadi, di video ini kami akan menampilkan contoh bagaimana negosiasi budaya terjadi. Selamat menyaksikan! Kalian sadar nggak? Sekarang kalau ada gotong royong di kompleks wisata desa, yang datang cuma orang tua aja. Lagian kan kita anak muda sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Lagian gotong royong bisa dilakukan dengan cara yang lain kok, misalkan melalui media sosial atau kampanye sosial. Nah, iya bener banget tuh, karena gimana ya, sekarang kan kita udah kerja, jadi jadwal kita tuh kan udah padat banget ya. Dengan kerja dan jadwal yang padat tuh, jadi kita udah gak punya waktu gitu loh buat kumpul-kumpul. Ya zaman sekarang sih bisa dimengerti ya, maksudnya zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu gitu loh, J. Tapi kalau semua mikir gitu, lama-lama budaya gotong royong tuh hilang. Di kota besar pun orang jadi individualitis, karena merasa nggak perlu bantu sesama. Nah, itu dia yang aku takutin. Kalau kita terusan bergantung sama teknologi, interaksi langsung bisa hilang. Gotong royong itu bukan soal kontribusi materi aja, tapi itu ada nilai kebersamaannya. Makanya aku bilang, kita tuh harus pakai cara lama yang langsung turun ke lapangan, bukan cuma lewat HP aja. Tapi kita juga harus realistis. Anak muda sekarang ini lebih suka dengan pendekatan yang lebih digital. Gimana kalau kita buat kampanye online? Nah, iya benar banget tuh, kita bisa gabungin acara gotong royong ini tuh dengan acara-acara yang menarik nih, kayak misalnya clean up day, atau misalnya
waktu lagi kegiatan si gotong royong itu kita bisa adain lombanya tuh, siapa yang menang untuk videoin dokumentasi kayak gitu. Kira-kira gimana? Dan kita juga bisa bikin platform buat koordinasi kerja bakti. Jadi orang bisa daftar dan menyesuaikan waktu mereka. Jadi kita tetap mempertahankan nilai gotong royong, tetapi dengan cara yang lebih modern dan fleksibel. Sebenarnya aku lebih suka cara yang tradisional sih. Tapi kalau itu emang bisa menarik banyak anak muda, ya kenapa enggak? Oke, mungkin kita berarti bisa gunain promosi digital ya. Aku mungkin bisa bantu promosi digitalnya supaya semakin banyak yang mau ikutan. Iya, dan aku juga bisa ajak teman-teman kantorku sebagai kegiatan dari CSR perusahaan. Kalau gitu, aku juga bisa buat forum diskusi virtual sih tentang pentingnya gotong royong di era modern. Wah, keren banget. Yang penting esensi gotong royong tetap ada dan nggak jadi formalitas aja. Dalam video ini terdapat 3 proses dalam negosiasi. Yang pertama yaitu tahap awal terjadinya konflik. Dalam video ini mereka memperdebatkan tentang budaya gotong royong di Indonesia yang semakin jarang diminati oleh anak muda. Yang kedua yaitu mencari solusinya. Nah, dalam video ini, akhirnya mereka mencoba mencari solusi dan mencoba untuk melakukan inovasi, yaitu melakukan gotong royong secara online atau memanfaatkan teknologi yang harapannya akan menarik anak muda untuk ikut berkontribusi. Yang ketiga adalah kesepakatan baru. Dalam proses terakhir, mereka memutuskan untuk menggunakan teknologi dan platform digital untuk melakukan aktivitas gotong royong yang disetujui oleh semua pihak.